Jadi matriks uh, nanti akan tersusun atas array yang memiliki m buah baris dan n buah kolom. Matriks tersebut nanti kita sebut sebagai matriks m kali n. Nah, setiap matriks itu nanti akan memiliki entry atau elemen, yang mana setiap entry atau setiap elemen tadi itu biasanya nanti akan diberikan indeks berupa baris keberapa atau kolom keberapa dari entry tersebut berada. Jadi misalnya entry A11 itu artinya dia adalah elemen atau entry yang berada dalam posisi baris yang pertama, kolom yang pertama. Kemudian kalau kita punya entry atau elemen A23, artinya dia berada pada baris yang kedua dan pada kolom yang ketiga. Kita mungkin mengenal matriks dalam berbagai ukuran atau size, yang mana nanti kita punya matriks yang mulai ukuran yang biasa kita kenal, misalnya ukuran 2x2, 2x3, 3x3, dan seterusnya. Semua ditentukan oleh jumlah barisnya berapa, kolomnya berapa. Nah, kemudian kita bisa menyusun sebuah matriks atau memecah sebuah matriks itu berdasarkan elemen-elemen atau komponen-komponen penyusunnya. Kalau tadi kita bicara komponen-komponen penyusunnya itu adalah bilangan tunggal atau number yang sifatnya itu adalah tunggal, tapi kita bisa juga menyatakan matriks itu adalah sebagai susunan atas baris-baris atau kolom-kolom. Jadi misalnya kita punya matriks 2x3 misalnya, matriksnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita bisa menyatakan matriks itu juga selain sebagai susunan dari elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berada pada posisinya masing-masing. Kita juga bisa menyatakan bahwa matriks ini tersusun atas dua buah baris. Yang pertama itu adalah matriks baris 1, 2, 3. Yang kedua adalah baris 4, 5, 6. Atau kita bisa menyatakan matriks ini juga tersusun atas kolom-kolom, yaitu kolom 1, 4, kemudian digabungkan dengan kolom 2, 5, dan digabungkan dengan kolom 3, 6. Nah, jadi kita akan bisa melihat matriks dari sisi baris maupun dari sisi kolomnya. Nah, kita kenal juga bahwa kalau matriks itu yang hanya memiliki satu baris atau satu kolom, kita sebut juga kadang-kadang pada sesi atau pada waktu yang lain dengan sebutan sebagai vektor. Jadi kalau matriks baris yaitu sebuah matriks yang hanya memiliki satu baris, kita sebut sebagai vektor baris. Sementara kalau kemudian sebuah matriks hanya memiliki satu kolom, kita sebut juga sebagai vektor kolom. Jadi kita bisa menyatakan matriks itu selain tersusun atas entry-entry atau atas elemen-elemennya, dia bisa juga kita nyatakan tersusun atas baris-baris dan kolom-kolom. Dan nanti di belakang kita juga akan bisa melihat bahwa matriks itu juga tersusun atas, bisa jadi tersusun atas matriks-matriks yang lain. Nah, kita akan menyebut matriks itu nanti ada matriks persegi panjang, ada juga matriks bujur sangkar. Tergantung dari ukurannya. Kalau baris dan kolomnya itu sama, maka kita sebut matriks tersebut adalah matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Sementara kalau selain itu kita sebut sebagai matriks persegi panjang. Syaratnya disebut matriks bujur sangkar adalah baris dan kolomnya itu adalah sama. Misalnya kita punya matriks 1, 2, 3, 4. Ini adalah matriks bujur sangkar. Karena apa? Dia ukurannya adalah 2 kali 2, yang mana baris dan kolomnya adalah sama-sama 2. Kemudian pada matriks bujur sangkar, dan ini hanya pada matriks bujur sangkar, pada matriks bentuk lain persegi panjang, itu tidak ada. Jadi sebuah matriks akan memiliki diagonal. Sebuah matriks bujur sangkar akan memiliki diagonal. Itu juga disebut sebagai matriks diagonal juga. Artinya matriks yang memiliki diagonal. Atau dalam hal ini kita sedang mengatakan diagonal dari sebuah matriks. Diagonal dari sebuah matriks itu adalah elemen-elemen yang mana memiliki indeks kolom dan baris yang sama. Jadi misalnya pada matriks 3x3, misalnya saya punya matriks 3x3, elemennya nanti ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Maka yang disebut sebagai diagonal dari sebuah matriks itu adalah matriks yang elemennya itu memiliki indeks
M dan N yang sama, yaitu A11, A22, dan A33. Jadi sisi diagonal dari matriks tersebut. Nah, itu adalah diagonal dari sebuah matriks. Terkait dengan diagonal, kita juga bisa mendefinisikan namanya trace. Trace itu adalah jumlahan dari diagonal dari sebuah matriks. Jadi misalnya saya langsung pakai contoh saja. Saya punya matriks A, ini ukurannya 3 kali 3, misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diagonal dari matriks tersebut adalah 1, 5, 9. Kalau diagonal matriks tersebut kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 15. Ini adalah merupakan trace dari matriks A. Jadi jumlahan diagonal dari sebuah matriks yang persegi atau bujur sangkar kita sebut sebagai trace. Okay. Berikutnya adalah bahwa kita nanti akan melihat kapankah sebuah matriks disebut sebagai matriks yang sama atau equal. Jadi kalau kita melihat bahwa matriks akan memiliki elemen-elemen yang mana itu akan berada dalam indeks yang kita sebut tadi itu A11, A12, A13 misalnya pada matriks yang terdiri dari 3 kolom, A21, A22, A23 kalau dia memiliki 2 baris. Nah, pada matriks 2 kali 3 ini, kalau kita punya matriks yang lain, matriks yang lain misalnya adalah B11, B12, B13, B21, B22, B23. Nah, ini adalah kita sebut matriks A, ini kita sebut sebagai matriks B. Matriks A dan matriks B itu akan sama jika apa? Jika elemen-elemen atau entry-entry pada setiap posisi yang sama, pada indeks yang sama, misalnya ini A11 dan B11, itu memiliki nilai yang sama. Jadi, sebuah matriks akan disebut equal atau sama apabila nilai pada setiap entry-nya, pada setiap posisi yang sama itu adalah sama. Berarti artinya juga ukurannya harus sama. Ya. Biar posisi indeksnya itu sama, berarti ukuran matriks A harus sama juga dengan ukuran matriks B, sama-sama 2 kali 3 misalnya, atau sama-sama 2 kali 4 misalnya. Jadi ukurannya harus sama. Nah, ketika ukurannya sama dan nilai-nilai setiap elemennya atau setiap entry-nya itu adalah sama pada setiap posisinya, maka kita sebut bahwa matriks A dan matriks B tersebut adalah merupakan matriks yang sama atau equal. Kemudian, kita akan masuk ke operasi-operasi dari matriks. Ada beberapa operasi matriks dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita sebut sebagai operasi penjumlahan antara dua buah matriks atau penjumlahan dari matriks. Oke. Sebuah matriks bisa dijumlahkan, syaratnya adalah seperti tadi itu, matriks yang equal tadi itu, adalah ukurannya itu harus sama. Jadi, jika saya punya matriks A dan punya matriks B, matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan apabila ukuran matriks A dan matriks B itu adalah sama. Dan nanti hasil penjumlahannya adalah memiliki ukuran yang sama dengan ukuran matriks A dan matriks B. Kita tidak bisa menjumlahkan matriks yang ukurannya berbeda. Contoh misalnya, saya punya matriks 1, 2, 3, 4, saya tidak bisa menjumlahkannya dengan matriks 2, 5. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam penjumlahan matriks, itu artinya yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen matriks pada posisi yang sama. Jadi contoh pada ini, pada yang ada di dalam layar, misalnya saya punya matriks A adalah min 1, 2, 0, 1. Matriks B-nya adalah 1, 3, min 1, 2. Ketika matriks A ditambah matriks B, itu artinya min 1 pada indeks ke 1, 1 itu dijumlahkan dengan 1 pada indeks 1, 1 pada matriks B. Ini dijumlahkan. 2 nanti ditambah dengan 3, 0 ditambah dengan min 1, 1 ditambah dengan 2. Hasilnya itu adalah min 1 tambah 1 adalah 0, 2 ditambah 3 adalah 5, dan seterusnya. Jadi, sebuah matriks bisa dijumlahkan dengan matriks yang lain, syaratnya itu adalah ukurannya itu haruslah sama. Kalau tidak sama, tidak bisa kita jumlahkan. Operasi berikutnya, itu adalah perkalian dengan skalar. Operasi dasar matriks yang berikutnya adalah perkalian dengan skalar. Sembarang matriks bisa dikalikan dengan sembarang skalar. Apa maksudnya skalar? Skalar itu ya bilangan yang tidak tersusun sebagai sebuah matriks. Bilangan biasa. Nah, jadi misalnya kita punya matriks 2 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau kita kalikan dengan sebuah skalar, misalnya skalarnya itu adalah C,
Maka itu artinya C dikalikan 1, C dikalikan 2, C dikalikan 3, C dikalikan 4, C dikalikan 5, C dikalikan 6. Berarti ini hasilnya adalah nanti adalah C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C. C bisa nilainya itu adalah berapapun. Ya. Jadi itu perkalian dengan skalar. Kalau C-nya 2 ya berarti nanti hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian berikutnya adalah matriks subtraction atau pengurangan matriks. Pengurangan matriks itu adalah sebenarnya penjumlahan matriks. Jadi A minus B itu adalah matriks A ditambahkan dengan matriks B yang dikalikan dengan minus 1 atau minus matriks B. Jadi A minus B adalah matriks A ditambah minus matriks B. Minus matriks B itu artinya matriks B dikalikan min 1. Contoh misalnya, contohnya misalnya kita punya matriks A dan matriks B. Matriks A dan matriks B nanti akan kita kalikan dengan skalar, lalu kemudian kita kurangkan atau kita jumlahkan dengan minus B. Nah, misalnya cari nilai 3A. Berarti matriks A ini kita kalikan dengan skalar 3. Langsung saja langsung bisa kelihatan, maka hasilnya itu adalah 3, 6, 12, kemudian min 9, 0, min 3, kemudian 2, 1, 2 adalah menghasilkan 6, 3, dan 6. Ini adalah 3A. Jadi, skalar 3 dikalikan dengan setiap elemen-elemen pada matriks A. Kemudian, minus B. Minus B itu artinya ya matriks B dikalikan min 1. Maka, minus B itu adalah, hasilnya adalah min 2, 0, 0, kemudian min 1, 4, min 3, kemudian 1, min 3, min 2. Nah, lalu kalau 3A dikurangi B artinya apa? Ya 3A ini ditambah dengan minus B ini, tinggal dijumlahkan. Oke, secara keseluruhan hasilnya adalah setelah kita kerjakan maka 3, 6, 12, min 9, 0, min 3, dan seterusnya dikurangi 2, 0, 0, 1, min 4, 3, dan seterusnya hasilnya adalah. Baik, itu adalah operasi perkalian dengan skalar sekaligus pengurangan. Operasi dasar berikutnya adalah perkalian dua buah matriks. Kalau tadi itu matriks kita kalikan dengan skalar, sekarang adalah matriks kita kalikan dengan matriks. Kalau dua buah matriks dijumlahkan, syaratnya matriks tersebut, kedua matriks tersebut harus punya ukuran yang sama. Kalau sebuah matriks dikalikan dengan skalar, maka matriks tersebut bebas ukurannya itu berapapun. Tetapi kalau matriks dikalikan dengan matriks, maka ada sebuah ketentuan khusus, yaitu ketentuannya adalah kolom pada matriks yang di depan itu harus sama dengan baris pada matriks yang di belakang. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya matriks A mau dikalikan dengan matriks B, matriks A itu adalah ukurannya adalah misalnya A kali B, kemudian matriks B adalah C kali D ukurannya, maka A dan B itu bisa dikalikan kalau B dan C itu adalah sama. Jadi B dan C itu sama. Jadi kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks C. Itu syarat perkalian matriks bisa dilakukan. Kenapa begitu? Karena perkalian matriks itu adalah, kita nanti akan menyatakan seperti ini. Saya contohkan pakai yang sederhana dulu. Misalnya kita ingin mengalihkan matriks 2 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini ditanya ukurannya, maka kita katakan ukurannya adalah 2 kali 3. Lalu kita kalikan matriks ini dengan matriks 1, 1, 1, 1. Ini adalah matriks 2 kali 2. Bisa dikalikan atau tidak? Tidak bisa dikalikan, karena apa? Kolom pada matriks pertama, ini kolomnya yaitu 3, beda dengan baris pada matriks kedua. Baru bisa dikalikan jika seperti apa? Jika kita tambah satu baris lagi. Oke, kita tambah satu baris lagi. Bentar. Oke. Kita tambah satu matriks lagi. Kita tambah satu baris lagi, yaitu 1, 1, seperti ini. Ini adalah matriks 3 kali 2. Bisa dikalikan sekarang? Bisa. Karena apa? Jumlah baris pada matriks yang jumlah kolom pada matriks yang pertama itu 3, itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ini sama. Nah, sama-sama 3. Nah,
Ketika bisa dikalikan, bagaimana mengalikannya? Mengalikannya adalah untuk indeks hasil perkaliannya. Misalnya saya pakai contoh ini aja dulu. Kita akan mengalikannya dengan cara bahwa pertama barisnya itu dikalikan dengan baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang pertama untuk menghasilkan indeks ke satu. Misalnya ini adalah matriks C, hasilnya adalah C11. C11 artinya apa? Artinya baris yang pertama dari A dikalikan dengan elemen-elemennya dikalikan lalu dijumlahkan dengan kolom pada matriks B. Kolom pertama pada matriks B. Kemudian baris pertama dari matriks A, dikalikan dengan kolom kedua, berikutnya adalah kolom kedua dari matriks B. Dikalikannya nanti adalah kombinasi linear. Jadi nanti akan menghasilkan C12, yaitu baris pertama dari A dengan kolom kedua dari matriks B. Berikutnya adalah baris kedua dari matriks A, berarti nanti kita akan menghasilkan C2, karena kita menggunakan baris yang kedua, kita kalikan dengan elemen-elemen pada per elemen, lalu kita jumlahkan nanti hasilnya dengan elemen pada kolom pertama menghasilkan C21 dan seterusnya C22. Hasilnya adalah nanti matriks 2 kali 2. Kenapa 2 ini di depan, 2 di belakang? Diambil dari matriks B, yaitu kolom dari matriks B. Nah, begitulah perkalian matriks itu dilakukan. Sehingga pada contoh yang sederhana, sebagai refresh saja, 1, 2, 3, 4 misalnya, kita kalikan dengan 2, 1, 4, 5, misalnya hasilnya itu adalah, kita kalikan ini, 1 kali 2, baris yang pertama dengan kolom yang pertama, 1 kali 2 ditambah 2 kali 1, hasilnya adalah 4. Ini baru untuk C11. Kemudian untuk menghasilkan C12 di sini adalah baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua. Mengalikannya adalah dengan kombinasi linear 1 kali 4 ditambah 2 kali 5. Berarti 8 ditambah 10. Berarti hasilnya adalah 14. Kemudian berikutnya adalah baris kedua dari matriks A kita kalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Berarti 3 kali 2, 6 ditambah 4. Ini adalah 10. Terakhir itu adalah baris kedua kita kalikan dengan atau kombinasi linear kan dengan kolom kedua dari matriks B. 3 kali 4, 12 ditambah 20, berarti 32. Nah, ini hasil perkalian matriksnya. Nah, karena sifat dari perkalian matriks yang mempersyaratkan bahwa kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan baris pada matriks yang kedua, maka ada situasi bahwa akhirnya perkalian dua buah matriks itu tidak bersifat komutatif. Jadi perkalian dua buah matriks tidak bersifat komutatif. Artinya B kali A itu tidak sama dengan A kali B. Sebagai contoh misalnya, saya punya matriks A itu adalah matriks A-nya itu adalah 2 kali 3, sementara matriks B-nya adalah 3 kali 2. Maka A kali B hasilnya itu adalah matriks C yang punya 2 kali 2. Sementara kalau kita balik, matriks B itu adalah 3 kali 2, kita kalikan dengan matriks A yang 2 kali 3, hasilnya adalah matriks C yang 3 kali 3. Nah, ini tidak sama. Hasil dari A kali B dengan B kali A hasilnya tidak sama. Oleh karena itu, di sini berlaku sifat komutatif. Matriks A kali matriks B tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Sementara kalau penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Kenapa berlaku ya? Karena yang dijumlahkan elemen-elemennya mau depan ditambah belakang atau belakang ditambah depan itu sama saja. Oke, kita sudah ada 3 sifat atau 3 operasi maksud saya yang sudah kita pelajari. Penjumlahan dua buah matriks, perkalian matriks dengan skala, dan yang terakhir adalah perkalian matriks dengan matriks. Masing-masing memiliki syarat sendiri-sendiri. Oke. Berikutnya adalah bahwa ketika kemarin kita belajar sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu artinya apa? Kita punya persamaan linear yang jumlahnya itu ada beberapa. Misalnya ini adalah sebuah sistem persamaan linear. Terdiri dari persamaan linear yang pertama, persamaan linear kedua, dan seterusnya sampai M buah persamaan linear. Oke, ada M buah persamaan linear. Berikutnya, pada setiap persamaan linear kita memiliki variabel yang tidak kita ketahui. Dalam hal ini variabel yang tidak kita ketahui adalah x1, x2, dan seterusnya sampai dengan xn. Berarti kita punya n buah variabel.
Nah, sebagai contoh, saya pakai contoh yang sederhana. Misalnya, saya punya sistem persamaan linear adalah 2x plus 3y sama dengan 10. Berikutnya saya punya 4x plus 2x plus 3y. Angka yang mudah saja. Bentar, saya ganti angkanya. Oke. Misalnya kita punya persamaan itu adalah 2x plus y sama dengan 5. Oke. Kemudian x plus y sama dengan 3. Oke. Ini adalah sebuah sistem persamaan linear. Maka, sistem persamaan linear ini selanjutnya nanti kita bisa nyatakan sebagai sebuah perkalian matriks. Bagaimana kita menyatakan? Pertama adalah kita nyatakan koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear tersebut. Pada persamaan linear yang pertama, koefisiennya adalah 2 dan 1. Maka kita akan menuliskannya ini pada baris yang pertama, 2 dan 1. Pada persamaan linear yang kedua adalah x plus y, yaitu 1 plus 1. Koefisiennya adalah 1 dan 1. Maka kita tuliskan 1, 1. Kemudian variabelnya itu adalah x dan y. Kita susun dalam bentuk seperti x dan y. Maka, kemudian kita bisa menyatakan ini sebagai 2, 1, 1, 1, matriks yang kita sebut ini adalah matriks A, kemudian kali matriks, kita sebut ini adalah matriks atau vektor x, hasilnya itu adalah, biasanya kita sebut sebagai vektor B, hasilnya adalah 5, 3. Kalau ini kita kalikan, matriks ini kita kalikan, hasilnya ya ini. Jadi misalnya ini kita kalikan, kan hasilnya adalah 2x plus y sama dengan 5. Yang ini kita kalikan sebagai perkalian matriks adalah x plus y sama dengan 3. Nah, jadi sama seperti ini. Berarti dengan demikian, sistem persamaan linear bisa kita ubah menjadi perkalian antar matriks. Ya, perkalian antar matriks. Yang mana ini adalah matriks yang pertama, ini adalah matriks koefisiennya. Kita sebut biasanya matriks A. Matriks yang kedua atau vektor kolom yang kedua kita sebut biasanya sebagai X. Yang terakhir adalah vektor B. AX sama dengan B. Jadi semua persamaan linear bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B. Oke. Nah, tadi saya katakan matriks bisa tersusun atas baris-baris. Misalnya bahwa matriks A bisa kita nyatakan sebagai gabungan antara baris pertama digabung dengan baris kedua, digabung dengan baris ketiga, ditumpuk, atau kolom yang digabung. Misalnya matriks A adalah merupakan gabungan dari 4 buah kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kita jejer. Kita juga bisa menyatakan matriks sebagai gabungan dari matriks-matriks yang lain. Jadi misalnya kita bisa menyatakan matriks A yang sama itu terdiri dari 4 matriks. Matriks yang pertama adalah matriks ini nih. Oke, matriks yang kedua adalah matriks ini, matriks yang ketiga adalah ini, dan matriks yang keempat adalah ini. Jadi, kita bisa menyatakan matriks itu juga terdiri dari susunan matriks-matriks yang lain. Istilah lainnya adalah kita melakukan partisi terhadap matriks. Kita partisi, kita bikin sekat kayak ini. Nah, maka kita bisa nyatakan itu sebagai matriks yang terpartisi. Dan nantinya matriks yang terpartisi ini pun bisa kita operasikan, kita lakukan operasi terhadap matriks tersebut. Baik, tadi kita menyatakan persamaan linear, sistem persamaan linear bisa kita nyatakan sebagai operasi matriks. Kita akan mencoba melihat sisi yang lain dari operasi matriks yang menyatakan sistem persamaan linear tersebut. Kembali ke contoh yang tadi kita pakai. Contoh yang tadi kita pakai itu adalah kita menuliskan bahwa 2x plus y sama dengan 5. Kemudian x ditambah y sama dengan 3. Ini persamaan kita. Tadi kita menyatakan ini adalah sebagai perkalian matriks. Sistem persamaan linear itu kita nyatakan sebagai perkalian matriks menjadi 2, 1, 1, 1. Kita kalikan dengan vektor atau matriks xy. Hasilnya adalah matriks 5, 3 seperti ini. Ini yang tadi kita lakukan. Kalau kita melihat dengan cara yang berbeda, matriks 2, 1, 1, 1 ini bisa kita nyatakan tersusun atas 2 buah kolom. Kolom yang pertama adalah kolom 2, 1. Kolom yang kedua adalah kolom 1, 1, 1. Ini kolom pertama, ini adalah kolom yang kedua. Maka sistem persamaan linear ini bisa kita nyatakan juga, selain dalam bentuk seperti itu, bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari
nanti apa makna kombinasi linear nanti di belakang. Tapi simpelnya itu adalah bahwa persamaan linear ini bisa kita nyatakan juga bahwa hasilnya ini adalah bahwa ini adalah persamaan itu kita nyatakan dalam bentuk partisinya dengan kita susun dalam bentuk seperti ini. 21 kita kalikan dengan X ditambah 11 kita kalikan dengan Y. Hasilnya apa sih ini kalau ini kemudian kita operasikan, ini kan hasilnya adalah 2X, ini adalah X, ini matriksnya menjadi seperti ini ditambah jadi Y dan Y. Hasilnya apa? Kalau ini dua matriks yang kita jumlahkan adalah menjadi matriks 2X plus Y, X plus Y. X plus Y. Sama saja, ini plus Y. Jadi sama seperti awalnya. Ini sama dengan 5, ini sama dengan 3, ini sama dengan 5, ini sama dengan 3. Nah, jadi ini kita melihat dengan cara yang berbeda. Jadi bahwa selain kita nyatakan dalam bentuk operasi matriks yang seperti ini, kita juga bisa menyatakannya bahwa sistem persamaan linear itu tersusun dari kombinasi linear dari kolom-kolomnya ini. 2, 1 dengan X ditambah 1, 1 dengan Y. Yang mana 21 dan 11 itu adalah kolom dari matriks 21, 11 yang tadi kita punya. Ini adalah cara pandang yang lain untuk membantu kita nanti pada saatnya akan lebih terbantu dengan pendekatan atau cara pandang seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita akan mereview sifat-sifat yang muncul dari 3 operasi matriks dasar yang sudah kita pelajari. Saya ulangi lagi, ada operasi penjumlahan antar matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan yang ketiga adalah perkalian antar matriks. Sebelum ke sana, kita kenalkan ada 2 buah matriks unik atau matriks khusus. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai matriks 0 atau matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 itu adalah sembarang matriks yang memiliki elemen-elemen atau memiliki entry-entry, semua nilainya adalah 0. Contoh misalnya kita punya 0 matriks 2 kali 3, artinya adalah ini sebuah matriks 2 kali 3, 2 baris 3 kolom yang semua elemennya adalah 0. Atau matriks 0 misalnya 3 kali 2. Maka adalah matriks yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Nilai semua entry-nya atau semua elemennya adalah 0. Ini adalah 0 matriks atau matriks 0. Kemudian ada matriks khusus yang kedua adalah matriks yang kita sebut sebagai matriks identitas. Matriks identitas. Matriks identitas itu hanya ada pada matriks yang persegi atau yang bujur sangkar. Matriks bujur sangkar. Jadi matriks yang ukurannya adalah M kali M atau N kali N. Baris dan kolomnya itu adalah sama. Kenapa? Karena matriks identitas adalah juga merupakan matriks diagonal, yaitu matriks yang memiliki diagonal matriksnya itu adalah memiliki nilai 1, sementara nilai elemen yang lain adalah 0. Ini pada matriks 3 kali 3. Nah, matriks I-nya adalah atau pada 4 kali 4 ya sama. Matriks I-nya adalah ketika 4 kali 4, diagonalnya itu adalah memiliki nilai 1, dan elemen yang lain atau array yang lain itu adalah memiliki nilai 0. Ini adalah matriks 4 kali 4 identitas. Matriks identitas 4 kali 4. Ini adalah matriks identitas. Nah, kita lihat sifat-sifat yang muncul. Pertama adalah sifat-sifat muncul dari penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Yang pertama adalah sifat komutatif dari penjumlahan dua buah matriks. A plus B sama dengan B plus A. Saya pikir tidak perlu dijelaskan. A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Jadi, A yang ditambah matriks B dan matriks C yang kita jumlahkan terlebih dahulu, itu sama saja A ditambah B terlebih dahulu, baru kemudian ditambah C belakangan. Saya pikir ini masih bisa kita pahami. Berikutnya adalah perkalian matriks dengan skalar. Masih asosiatif. Jadi kalau dua buah skalar dikalikan baru kemudian dikalikan dengan A itu sama saja. Skalarnya itu dikalikan, salah satu skalarnya dikalikan dengan A baru dikalikan lagi dengan skalar. Jadi simpelnya misalnya kita punya matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4.
Maka misalnya kalau matriks A kita kalikan 2 kali 3 kali 1, 2, 3, 4, ya sama saja 6 kali 1, 2, 3, 4, atau 2 kita kalikan dengan 3, ya, 3, 6, 9, 12. Hasilnya nanti sama. Kemudian sifat yang keempat itu adalah kalau sebuah matriks dikalikan dengan skalar 1, ini 1 ya, angka 1 skalar, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi 1, 2, 3, 4, kita kalikan dengan 1, ya hasilnya 1, 2, 3, 4. Berikutnya adalah distributif. Jadi kalau sebuah matriks dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan skalar, sama saja setiap matriks itu dikalikan dulu dengan skalar tersebut, baru dijumlahkan. Contoh, 1, 2, 3, 4, ini adalah matriks A. Matriks B-nya itu adalah 1, 1, 1, 1, misalnya. Maka kalau misalnya kita punya 2A plus B, itu, maka harusnya adalah sama dengan 2A plus 2B. Sekarang 2A plus B, misalnya kalau A plus B-nya kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 2, 3, 4, 5, seperti ini. Oke, maka kalau kita kalikan 2A plus B, hasilnya adalah 4, 6, 8, 10. Oke. Ini yang harusnya sama dengan 2A plus 2B. 2A plus 2B itu artinya hanya dikalikan 2 dulu, yaitu 2, 4, 6, 8, ditambah dengan 2, 2, 2, 2. Hasilnya 4, 6, 8, 10. Hasilnya adalah sama. Oke. Dan nanti berlaku pula hukum atau sifat-sifat ini. Kalau skalarnya kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan matriksnya A, sama saja. A-nya kita kalikan dengan matriks yang pertama, lalu ditambah dengan A, kita kalikan dengan matriks dengan skalar yang kedua, yaitu D. Nanti bisa dicoba sendiri. Baik, kemudian yang terkait dengan matriks 0 atau matriks 0. Karena matriks 0 itu adalah elemen-elemennya adalah 0, maka sembarang matriks yang ditambahkan dengan matriks 0, ya, itu hasilnya adalah matriks tersebut. Karena penjumlahan kan setiap elemennya dijumlahkan pada posisi yang sama. Ya, syaratnya adalah ukuran dari matriks A, M kali N, okay, itu sama dengan ukuran dari matriks 0-nya, yaitu M kali N. Ukurannya sama, bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian kalau matriks A ditambahkan dengan minus dari matriks A, negatifnya hasilnya itu adalah ya matriks 0. Jadi misalnya matriks A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini. Ditambah dengan minusnya yaitu min 1, min 2, min 5, min 3, min 4, min 6, seperti ini. Hasilnya adalah matriks 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan ini adalah matriks 0. Kemudian, jika sebuah matriks, yang ketiga, sebuah matriks dikalikan skalar, ini adalah matriks, kok hasilnya adalah matriks 0, ini ada dua situasi. Situasi yang pertama, C-nya, skalarnya adalah sama dengan 0, atau yang kedua adalah matriks A-nya adalah merupakan matriks 0. C-nya adalah sama dengan 0. Jadi kalau C-nya sama dengan 0, dikalikan dengan matriks C-nya, sebuah skalar, kemudian dikalikan dengan sembarang matriks, ini kita punya 0 dengan sembarang matriks 1, 2, 3, misalnya ini, ya hasilnya adalah matriks 0, 0, 0, 0. Atau misalnya kita punya sembarang skalar 2 misalnya, tapi kok matriks yang kita kalikan dengan 2 itu adalah 0, maka hasilnya juga 0, 0, 0. Saya pikir sederhana itu. Baik. Berikutnya itu adalah terkait dengan perkalian matriks. Sifat-sifat apa saja yang terkait dengan itu? Yang pertama adalah sifat distributif. Asosiatif. Asosiatif. Jadi kalau matriks A dikalikan dengan matriks B dan C yang sudah dikalikan terlebih dahulu, ya sama saja matriks A dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan matriks C. Saya pikir tidak terlalu isu di situ. Kemudian yang kedua adalah distributif. Jadi kalau matriks A kali B plus C itu sama dengan matriks A kali B dikali matriks A kali B. Misalnya simpel. Matriks A-nya adalah misalnya 1, 2, 3, 4.
matriks B-nya itu adalah 1, 1, 1, 1. Matriks C-nya itu adalah simbolnya adalah 1, 0, 0, 1. Oke. Ketika A dikalikan B plus C, berarti A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan B plus C, yaitu 2, 1, 0, 2. Nah, hasilnya kalau benar nggak? 2, 1, salah. Benernya 1. 2, 1, 1, 2. Hasilnya adalah 1 kali 2 kali 2 plus 1. Berarti ini ada hasilnya itu adalah 2 plus 2 yaitu 4. Kemudian ini adalah 2 plus 1 plus 4. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian ini adalah 3, 6 kali 4. Ditambah 4 adalah 10. Ini adalah 3. Oke. Harusnya sama dengan AB kali AC. AB itu berarti A kali B dikalikan dulu ditambah A kali C dikalikan. Maka artinya ini adalah 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan B-nya dulu. 1, 1, 1, 1. Ditambah A-nya 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan 1, 0, 0, 1. Hasilnya itu adalah, kalau ini adalah menjadi 1, 2, 3. Ini menjadi 3. Oke, ini menjadi 7. Ini menjadi 7. Ditambah dengan 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4, 5, 10. Ini 11. Ini tadi salah. 3 ditambah 8. Oh ya, salah. Ini harusnya 11. Jadi hasilnya sama. 4, 5, 10, 11. Yang kedua oke. Kemudian nanti yang ketiga bisa dicoba, tapi ini hasilnya sama. Yang terakhir juga make sense. Jadi C dikalikan A kali B, C itu skalar, itu ya sama saja C kali A, skalanya kali A baru dikalikan dengan matriks B, atau matriks A. Nah ini harus hati-hati. Kalau skalar itu bisa masuk di manapun. Mau dikalikan dengan A dulu ya oke, mau dikalikan dengan B dulu juga tidak masalah. Seperti ini. Cuma yang harus hati-hati itu adalah karena A kali B tidak sama dengan B kali C. Pada apa? Kok B kali C? Saya ulangi. A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Itu yang harus hati-hati, yang kemudian nanti diperhatikan. Kemudian terkait dengan matrik identitas. Matrik identitas, seperti contoh yang barusan kita lakukan di sini. Jadi pada contoh yang tadi kita tunjukkan, okay. Ini adalah perkalian matrik identitas ini. A kali C. A kali C di sini adalah A 1, 2, 3, 4. C-nya adalah 1, 0, 0, 1. C ini adalah matrik identitas. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Kita kalikan dengan 1, 0, 0, 1. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi ketika sembarang matriks dikalikan dengan matrik identitas, itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Tapi tentu saja ukuran matrik identitas harus ukuran yang sama dengan matrik A. Dan ini hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar, karena matrik identitas itu adalah matriks bujur sangkar. Nah, nanti juga berlaku juga untuk hanya yang ukurannya yang lain juga, yang tidak harus bujur sangkar juga bisa. Hasilnya juga sama. Cuma nanti sifat komutatifnya tidak berlaku. Nah, ini adalah perkalian dengan matriks identitas. Oke. Berikutnya adalah operasi berikutnya adalah transpose dari sebuah matriks. Transpose dari sebuah matriks itu artinya baris dari sebuah matriks menjadi kolom matriks transposnya dan kolom dari matriks menjadi baris dari transposnya. Kita pakai contoh yang sangat sederhana. Saya misalnya punya matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka transposnya biasanya kita tuliskan sebagai AT seperti ini adalah baris menjadi kolom. Baris yang pertama 1, 2, 3 menjadi kolom yang pertama. 1, 2, 3. Baris yang kedua menjadi kolom yang kedua itu 4, 5, 6. Jadi A ditranspos, barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Contoh misalnya matriks 2, 8. Barisnya adalah 2 dan 8 atau kolomnya adalah 28. Maka kolom ini menjadi baris. Maka transposnya itu adalah 28 seperti ini. Kalau kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka ini menjadi kolom yang pertama, baris yang kedua menjadi kolom yang kedua, baris yang ketiga menjadi kolom yang ketiga.
dan seterusnya. Itu adalah transpose dari matriks. Ini adalah sifat-sifat dari operasi transpose. Kalau sebuah matriks ditransposkan lalu ditransposkan lagi, maka menjadi dirinya sendiri. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kita transposkan, kita transposkan, maka hasil transposnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kita transpos lagi, maka hasilnya menjadi kembali ke awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, kalau dua buah matriks dijumlahkan dulu baru ditranspos, ya sama saja ditranspos dulu, dua-duanya ditranspos dulu baru kemudian dijumlah. Jadi misalnya saya punya matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita tambah dengan matriks 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini ya. Ini matriks A, matriks B. Baru kemudian hasil penjumlahannya kita transpos. Maka ini hasilnya adalah 1, 2, 3 tambah 1, 1. Maka ini akan menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. Ini dijumlah baru ditranspos. Jadi sama saja, ini kita transpos dulu. Ditambah 1, 1, 1, 1, 1. Hasilnya adalah sama. Kemudian berikutnya adalah kalau sebuah skalar kita kalikan dengan matriks baru ditranspos sama saja, matriksnya kita transpos dulu baru kita kalikan skalar. Saya pikir itu sederhana. Paling yang perlu perhatian adalah yang keempat ini. Jadi kalau matriks A kali B dikalikan dulu, baru kemudian ditranspos, maka ini yang harus hati-hati. Yang sama dengan itu adalah B transpos kali A transpos. Jadi dibalik ini B dan A-nya. Itu, baru hasilnya sama. Oke. Kita lihat contohnya. Misalnya, saya punya matriks A-nya adalah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kalikan dengan matriks B-nya itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1 seperti ini. Oke. Nah, ketika A kali B, maka hasilnya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Berarti 6. Ini juga 6. Ini adalah 15. Ini adalah 15. Ketika ditranspos, A, B kita transpos, hasilnya itu adalah 6, 6, 15, 15 seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian A dan B-nya kita transpos terlebih dahulu, maka A transposnya itu adalah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara B transposnya itu adalah menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 1 seperti ini. Oke. Nah, kita lihat. A itu adalah ukurannya adalah 2 kali 3. B-nya adalah 3 kali 2. A kali B, maka hasilnya adalah AB adalah 2 kali 2. Nah, sekarang A transpos ukurannya itu adalah 3 kali 2. B transposnya adalah 3 kali, B transposnya adalah 2 kali 3. Kalau A transpos dan B transpos itu kita kalikan langsung, maka hasilnya itu adalah sebuah matriks, misalnya ini adalah matriks D, yang ukurannya adalah 3 kali 3. Kita lihat, di sini A kali B-nya itu adalah 2 kali 2, dan transposnya juga 2 kali 2. Tapi kalau A transpos kali B transposnya adalah 3 kali 3. Maka, kita tidak bisa seperti ini. Oke. Yang bisa adalah ketika B transpos dikalikan dengan A transpos. B transposnya itu adalah, kalau ini kita transpos, ini ya adalah 2 kali 3, sementara A transposnya itu adalah 3 kali 2. Kalau ini kita kalikan, hasilnya adalah matriks C yang 2 kali 2. Ini hasilnya 2 kali 2. Kayak gitu. Jadi ini harus dihafal. A, B ditranspos sama saja B transpos kali A transpos. Berikutnya adalah ada istilah matriks yang simetri. Matriks yang simetri simpelnya itu adalah begini. Dia hanya ada pada matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kalau matriks bujur sangkar, berarti nanti dia akan punya matriks diagonal. Oke, punya matriks diagonal. Misalnya saya tulis diagonalnya, misalnya ukurannya adalah 3 kali 3. Ini adalah 1, 2, 3. Maka, elemen pada baris yang
dicerminkan oleh diagonal ini. Jadi misalnya, ini kan kalau kita cerminkan ke garis ini, atau ke diagonalnya kan hasilnya di sini. Yang ini kalau kita cerminkan kan hasilnya adalah di sini. Maka, hasilnya adalah, sorry, saya ulangi. Gambarnya nggak bagus. Saya ulangi lagi, gambarnya lebih bagus. Oke. Sebentar. Oke. Baik. Jadi misalnya, saya punya matriks 3 kali 3. Saya tuliskan angkanya langsung saja. 1, 2, 3. Ini adalah 2. Ini adalah 4. Ini adalah 6. Ini adalah 6. Ini adalah, ini adalah 3. Ini adalah 6. Ini adalah 8. Kita sebut ini adalah matriks simetrik. Karena apa? Ini diagonal itu semacam jadi simetrinya, jadi tempat pencerminannya. Maka kita lihat 2 sama dengan 2 di sini, 3 di sini sama dengan 3 di sini, 6 sama dengan 6 di sini. Jadi elemen A, I, J itu nanti sama nilainya dengan elemen A, J, I. Dibolak-balik itu harus sama. Nah, ini adalah matriks simetri. Salah satu sifat dari matriks simetri itu adalah bahwa transposnya itu adalah sama dengan dirinya sendiri. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 2, 4, 6, ini matriks A, kita transpos, matriks transposnya itu adalah 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 8. Kita lihat matriks transposnya ini sama dengan matriks aslinya. Nah, ini jadi sifat dari matriks simetri itu adalah transposnya sama dengan matriks aslinya. Ada jenis yang kedua, dia matriks transpos tetapi yang istilahnya adalah secara simetri adalah skew. Apa ya? Skew itu sedikit miring, sedikit berbeda. Sifatnya itu adalah A transposnya itu adalah sama dengan minus A. Cirinya adalah begini. Yang skew simetrik atau matriks yang skew simetri itu adalah cirinya adalah misalnya saya punya matriks 1, 2, 3. Nah, di sini adalah 2. Ini adalah negatif dari 2. Ini adalah min 2, 4. Kalau ini 6, ini adalah menjadi, ini kalau ini 3, ini menjadi 3. Ini 6 menjadi min 6. Dan ini menjadi 8 misalnya. Nah, matriks semacam ini, kalau ini adalah matriks simetrik, ini kita sebut sebagai matriks skew simetrik. Kenapa? Karena kalau kita transpose itu adalah sama dengan minus A. Sekarang kita transpose. A transpose. Hasilnya itu adalah 1, 2, 3. Oke. Min 2, 4, 6. Min 3, min 6, 8 seperti ini. Yang ini sama saja. Kalau kita cari A minus A-nya adalah sama dengan minus A-nya itu, oh sorry, saya ada sedikit salah. Ini nggak bisa 146, ini harus 0, 0, 0. Sorry, ini harus 0, 0. Oke, ini 0, 0, 0. Alasannya adalah agar negatifnya sama. Jadi diagonalnya terus 0, 0. Oke, kalau ini kemudian kita minuskan, ini akan menjadi 0, min 2, min 3. Kemudian ini adalah menjadi 2, 0, min 6. Kemudian ini menjadi 3, 6, 0. Nah, minus A sama dengan A transpose. Ciri yang lain ini harus diagonal harus memiliki nilai yang 0. Gitu. Baik, sampai di sini kita sudah belajar matriks simetri. Oke, baik simetri yang biasa maupun yang skew simetrik. Terakhir, kita akan belajar yang kita sebut sebagai inverse dari sebuah matriks. Oke, inverse dari sebuah matriks. Sekarang kita belajar inverse pada bilangan biasa dulu. Pada bilangan biasa, misalnya saya punya bilangan sama dengan 2, atau A sama dengan 2. Maka inverse dari A, yaitu A-1, kita sebut juga sebagai seper A, yaitu sama dengan setengah. Nah, sekarang kalau kita punya matriks, matriks A-nya itu adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, seperti ini. Berapakah A inverse-nya? Atau, ya kita bisa menuliskan seper A matriks, tetapi ini tidak lazim. Jadi kita biasa cukup menuliskan A inverse-nya saja. Berapakah A inverse-nya? Pada saat Anda belajar di SMA atau SMK, maka kita biasa bekerja dengan matriks 2 kali 2, maka cara mengerjakannya apa?
kita mencari inverse-nya dengan cara determinan dari A, kemudian kita kalikan dengan bentuk join-nya, yaitu 4, 1, min 2, min 3 seperti ini. Yang mana determinan dari A itu adalah 1 kali 4, oke, dikurangi 2 kali 3. Gitu. Berarti ini hasilnya 1 kali 4 itu adalah 4, dikurangi 6. Determinan adalah min 2. Berarti A inverse-nya itu adalah nanti sama dengan 1 min 2, kita kalikan dengan 4, min 2, min 3, 1. Nah, ini cara mencari determinan pada waktu kita masih belajar di sekolah dulu. Lalu, tapi bagaimana kalau determinannya itu adalah bukan determinan, adalah inverse yang kita cari itu adalah matriks 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nanti kita cari caranya, tetapi yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa inverse dari sebuah matriks itu adalah belum tentu ada. Jadi tidak semua matriks itu punya inverse-nya. Contoh yang tidak punya inverse-nya apa? Contoh kita punya matriks misalnya adalah 1, 1, atau 1, 2, 2, 1 seperti ini. Ada nggak inverse-nya? Tidak ada. Kenapa? Determinan dari matriks ini, determinannya itu adalah sama dengan 0. Kalau determinan sama dengan 0, maka determinan dari A kan sama dengan 1/0, itu kan tidak terdefinisi. Maka ini tidak memiliki inverse. Jadi tidak semua matriks nanti akan ada inverse-nya. Oke. Kita nanti akan menyebut matriks yang ada inverse-nya itu sebagai matriks yang bisa di-inverse, artinya non-singular. Tetapi kalau tidak ada inverse-nya, kita sebut sebagai matriks singular, tidak punya inverse. Nah, secara umum, kita akan mendefinisikan matriks inverse dengan seperti ini. Jadi, kalau saya punya matriks A kali B, kok dikalikan hasilnya I, maka kita akan menyebut sebagai, itu adalah matriks identitas, kita akan menyebut B sebagai inverse dari A. Ini mirip kalau pada bilangan biasa, bilangan real adalah kalau 2 kita kalikan dengan sesuatu, kok hasilnya adalah 1, oke. Kalau 2 kali sesuatu kali 1, maka sesuatu itu adalah setengah, atau sama dengan 2 pangkat min 1. Oke. Kalau matriks, sama juga, kalau matriks dikalikan dengan sesuatu, kok hasilnya adalah matriks identitas, maka matriks identitas itu artinya adalah inverse dari matriks hasilnya B tersebut itu adalah inverse dari matriks A. Cara mencarinya, kalau 2 kali 2 kita menggunakan cara yang tadi. Tapi bagaimana kalau untuk 3 kali 3 dan seterusnya? Nanti kita akan kita akan lihat caranya, tapi mungkin tidak untuk hari ini. Baik, untuk sampai di sini barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan.